Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Zona Murah. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya bakal berbagi tips dan tutorial cara berjualan di TikTok tentunya. Siapa sih di sini bagi teman-teman semua yang tidak ingin berpenghasilan sendiri, apalagi sekarang zaman-zamannya online shop ya teman-teman. Jadi kita harus mengikuti zaman yang serba modern seperti saat ini. Kita tidak perlu lagi berbelanja keluar, kita hanya menggunakan HP dan juga ponsel kita untuk mendapatkan barang tersebut, dan kita bisa membayarnya via COD, via transfer, dan juga COD cek dulu ya tentunya. Nah, tapi saya tidak bakal bahas itu. Yang akan saya bahas ya ini tentang seputar cara berjualan di TikTok Shop dan kalian bisa mendapatkan uang dan apa gunanya itu TikTok Seller dan juga TikTok Shop tentunya ya. Nah, yang pertama, sebelum teman-teman semua berjualan di TikTok Shop tentunya, dua aplikasi ini wajib kalian punya ya. Yang pertama itu adalah TikTok Seller Center. Nah, ini bisa kalian download di Play Store dan juga di App Store tentunya ya bagi pengguna iPhone. Nah, yang pertama kalian download aplikasi ini. Nih di paling atas nih. Nah, dan juga kalian juga harus memiliki akun TikTok biasa. Tentu zaman sekarang pasti semua kalian atau teman-teman semua pasti udah punya TikTok lah ya. Tidak mungkin dari sekarang tidak punya TikTok. Pasti saya yakin punya semuanya. Nah, Bang, gunanya TikTok Seller dan TikTok biasa tuh gunanya untuk apa? Nah, dua aplikasi ini sangat berkaitan tentunya teman-teman buat penjualan kita di TikTok nanti. Nah, saya bakal jelasin deh satu persatu biar supaya teman-teman mengerti dan juga apa kegunaannya. Nah, ini adalah namanya TikTok Seller Center. Nah, seperti ini dia adalah suatu aplikasi di mana aplikasi tersebut bisa kita gunakan untuk mengupload produk yang kita punya. Misalnya nih, kita punya sepatu di rumah kita, kita toko sepatu atau restock barang gitu ya. Nah, gunanya TikTok ini kita mengupload barang kita, mengupload barang yang akan kita jual di TikTok, di aplikasi TikTok nanti. Kita mengupload itu di TikTok Seller Center. Nah, itulah gunanya TikTok Seller Center tadi, untuk kita mengupload barang yang kita punya di rumah kita ke dalam aplikasi supaya nanti di TikTok biasanya muncul. Nah, ini adalah sebagai untuk tempat kita mengupload barang produk yang kita jual tuh. Nah, di sini ini adalah tempat kita mengupload suatu produk yang akan kita jual supaya nanti muncul di aplikasi TikTok yang biasa kita gunakan, sosial media kita. Nah, itu. Nah, contohnya di sini ya. Di sini ada gambar. Kita bisa mengupload gambarnya, gambar yang produk yang kita punya, nama produk, dan juga ada deskripsi. Misalnya kan di sini saya jualan celana dalam nih di TikTok saya. Nah, saya masukkanlah deskripsi sesuai dengan yang saya jual, judulnya celana dalam, dan juga di sini celana dalam yang saya miliki. Nah, di sini juga di celana dalamnya ada ukuran dan kita bisa men-spill barangnya di video, bisa kita upload juga, ada usia di situ dan juga ada beratnya dan juga ada harganya. Nah, di semua item ini wajib kalian isi satu persatu tentunya, dari harganya, nama barangnya, fotonya, dan spill produknya di dalam kita menambahkan produk tadi di sini juga muncul. Nah, sampai di sini saya rasa teman-teman semua pasti paham lah ya. Nah, jadi gunanya TikTok Seller Center itu untuk kita menambahkan produk yang bakal kita jual supaya muncul di TikTok sosial media kita. Di shopnya itu kan, di tab shopnya itu kalian ketik nanti misalnya kan celana dalam. Nah, muncullah barang yang kalian jual karena sekarang sudah menguploadnya di TikTok Seller Center. Nah, seperti itu. Nah, di TikTok Seller Center juga dia tidak hanya untuk mengupload barang sih. Di sini adalah kita bisa mencek statistik atau grafik atau penjualan, berapa sih yang melihat toko kita hari ini, siapa sih yang melihat produk kita, siapa sih yang membeli, siapa sih yang CO, dan udah berapa sih saldo kita di dalam TikTok itu. Nah, di sinilah tempat aplikasinya. Namanya TikTok Seller Center. Nah, kita bahas dulu Seller Center ya. Nah, di sini adalah penghasilan saya di bulan 3 ya, teman-teman. Di sini ada total 26 juta terjual di bulan Maret tentunya ya. 11 juta dari TikTok Shop, dari aplikasi TikTok Shop, dan juga live streamingnya 0 ya. Tidak ada laku dari live dan dari video. Nah, di video saya itu ada yang meledak sekitar 50 ribuan gitu ya. Nah, di situ tembus 12 juta penjualan karena
video saya tembus 50.000 penonton. Nah, ini adalah namanya tab metrik atau kita bisa mengecek statistik penjualan kita selama di TikTok dan juga banyak dari kurun waktu 3 hari, 7 hari ataupun sebulan. Nah, inilah pendapatan saya di bulan 4 ada 11 juta ya totalnya, dari Shopee tab-nya 5,7 juta dan dari video 43 juta. Nah, Bang, Shopee Tab sama video tuh bedanya apa? Shopee Tab itu dari seller center yang kita upload produk. Sedangkan dari video yang kita upload, kita masukkan keranjang kuning. Kan ada tuh video di beranda-beranda tuh ada keranjang kuningnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan video tadi, penghasilannya berapa yang terjual dari orang menonton video dari keranjang kuning lalu check out. Nah, disitulah gunanya. Oke, nah di sini inilah toko saya sih, namanya Cindy Collection, dan juga saya memiliki toko dua sih, baru buat seminggu yang lalu lah, tapi sudah lumayan laku 50 barang lah. Tentunya teman-teman juga ingin berpenghasilan kan tentunya. Nah, kalian juga harus berkembang sih di dalam dunia saat ini kan sudah modern. Kalian harus belajar untuk mengasah diri kalian supaya kalian bisa mengimbangi dengan ya kondisi dunia saat ini lah. Semua sudah serba online, tidak zamannya online, tidak zamannya kita pergi ke mall belanja, ke pasar belanja, tidak zamannya lagi ya teman-teman. Nah, sekarang saya bakal bahas dari TikTok, aplikasi TikTok. Nah, di sini ya, ini kan TikTok, aplikasi TikTok biasa kalian nih. Nah, jadi nanti kan kalian tadi udah upload produk dari TikTok Seller, udah kalian upload. Nah, nanti munculnya tuh di sini di tab ini, saya bilang tab dari penjualan tadi. Nah, di sini kalian ketik. Nah, ini Armanda Collection ini adalah toko saya yang satu lagi, sama-sama menjual produk celana dalam, teman-teman. Nah, ini baru saya buat. Nah, kan videonya inilah owner saya. Nah, setelah itu ini adalah toko baru saya nih teman-teman, baru buat nih, baru seminggu nih sudah laku 50. Apa nggak lumayan banget ya teman-teman? Karena membangun toko online tidak mudah. Kita harus konsisten mengupload video, mengupload barang, dan juga mengecek grafiknya. Dan banyak lagi nanti saya bakal jelasin di video lainnya tentunya. Nah, inilah gunanya dari TikTok yang kita gunakan, Bang. Tadi gunanya TikTok Seller kan untuk mengecek semuanya, statistik dan lain-lain. Nah, inilah gunanya TikTok tadi. TikTok biasa ini gunanya kita mengupload barang. Nah, seperti ini nih. Kan kita mengupload video nih. Nah, ada keranjang kuningnya. Nah, itulah kita bisa mengiklankan barang yang kita jual sendiri ke para penonton kita dengan cara kita membuat video ada keranjang kuning di bawahnya. Nah, sampai sini pasti teman-teman semua sudah mengerti apa gunanya TikTok biasa dan TikTok Seller. TikTok Seller gunanya untuk mengupload barang dan munculnya bakal di TikTok untuk kalian sosmed biasanya. Nah, disitulah guna dan perbedaannya. Makanya saya bilang tadi aplikasi kedua ini sangat berkaitan dan dengan keduanya. Jadi kalian juga harus memiliki seller center TikTok, dan juga kalian juga harus memiliki aplikasi TikTok untuk kalian memasarkan barang yang kalian jual. Kalian bisa spill di setiap videonya, lalu kalian masukkan ke ranjang kuningnya. Nah, ini adalah performa toko saya selama seminggu. Oh, ini kan karena sepi karena apa? Karena habis lebaran nih teman-teman, banyak toko yang libur, orang masih pada liburan. Jadi yang konveksi ini kan masih libur, pabrik masih libur, jadi kita belum ada restock barang, makanya kita tutup dan seginilah penjualannya jadi sepi ya teman-teman. Karena apa? Karena kita buat libur habis hari raya Idul Fitri tentunya. Nah, dari sini, dari aplikasi TikToknya juga kita bisa ngecek sih ini detail-detail metrik yang laku di bulan Maret berapa. Nah, di bulan Maret ini hampir 15 juta ya tembusnya teman-teman. 283 barang terjual, klik produk 7,6 ribu, produk dilihat 148 ribu. Nah, kalian juga bisa nih kayak gini gunanya tadi TikTok Seller biasa. Gunanya untuk apa teman-teman? Kalau TikTok Seller itu untuk kita mengupload video dan juga mengecek statistik, dan juga kita bisa mengecek pembayaran kita, akun kita, email kita, semuanya di sini. Untuk pembayarannya di sini bisa kita tarik kalau ketika barang kita sudah ada yang laku. Nah, disinilah tadi kita upload di sini barang kita. Nanti munculnya di TikTok yang sosial media kita saling berkaitan. Nah, jadi TikTok kita tuh udah ada keranjang kuningnya. Nah, kan muncul keranjang kuningnya kan karena aplikasi TikTok Seller tadi otorisasikan ke TikTok sosmed kita. Jadi berkaitan dua aplikasi ini. Jadi TikTok Seller juga bisa menggunakan akun kita. Jadi satu akun ini dua kegunaan, TikTok Seller dan juga TikTok biasa. Nah, seperti ini kan saya mengupload video, saya masukkan keranjang kuning. Jadi ini
bisa menaikkan penjualan kita. Jadi penjualan toko kita semakin meningkat. Kita tidak perlu promosi, kita hanya men-spill barang, kita buat video, kita lihatkan, kita rekam videonya, kita edit sedikit lalu kita upload, kan muncul di beranda orang tuh. Nah, nanti ketika orang tuh ingin beli tinggal klik keranjang kuning lalu pesan, bisa dipesan. Nah, gitu teman-teman. Nah, mudah kan dimengerti gunanya TikTok Seller Center dan juga TikTok biasa. Nah, saya memberikan penjelasan ini kepada teman-teman supaya apa? Supaya kita berkembang bersama ya teman-teman. Di sini saya tidak ada unsur mengajari atau mengajari teman-teman untuk berkembang, tidak. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya supaya kita sama-sama berjuang, karena di sini saya juga masih merintis. Nah, di sini juga nih di aplikasi TikTok Seller tadi ada informasi akun, informasi toko, bisnis, pajak dan lain-lain, dan juga ada pembayaran. Pembayaran itu tempat kita untuk menarik duit. Ketika barang kita laku, kita bisa langsung menariknya di tab pembayaran namanya.